Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan sepanjang cuti ini kita dapat kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kita telah mengikuti hari Paskah sehingga kita pada minggu yang pertama pada bulan April ini kita belajar tentang iman percaya kita. Pada hari ini kita akan belajar dengan kasih karunia ataupun anugerah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang pengorbanan kasih Kristus kepada setiap pribadi kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menebus setiap pribadi kita oleh karena kasih Tuhan. Berbicara tentang Paskah, berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bukanlah Tuhan. Itu kata orang yang tidak mengenal iman percayanya. Ingat statement ini? Kenapa dia disalibkan? Yang disalib itu adalah manusia Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, ya 100% Tuhan dan 100% manusia. Yang disalib itu adalah manusia Yesus. Kitab suci ini adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan yang diilhamkan Allah untuk bermanfaat untuk setiap pribadi kita. Alkitab ini, buku ini akan dimusnahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ataupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi wahyu firman Tuhan ini tetap kekal abadi. Firman Tuhan menjelaskan bahwa firman-Nya kekal, yang disalib itu adalah tubuhnya manusia Yesus. Ia mengambil tubuh manusia 9 bulan 10 hari. Ia tidak mengambil 7 hari, dikandung terus dilahirkan. Tuhan boleh lakukan itu. Dia boleh lahir terus sedemikian. Tetapi kenapa ia tidak melakukan seperti itu? Supaya betul-betul firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebusnya adalah manusia. Kemanusiaan yang pertama diciptakannya adalah manusia yang telah berdosa. Gambar Tuhan yang pertama itu sudah rosak. Yang pertama. Harus gambar yang asli. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia untuk memulihkan gambar yang sudah rosak melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah kasih karunia. Banyak orang persoalkan, kalau dia Tuhan, mengapa dia harus lahir daripada seorang wanita? Itu adalah roh. Dihembus oleh Allah Bapa, maka diciptanya Adam melalui tanah. Adam hanya hembusan roh saja, Adam menjadi manusia. Injil Yohanes katakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Inilah kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap pribadi kita. Itulah kasih karunia Allah. Pengertian yang paling umum dari kata kasih karunia adalah pertolongan yang tidak ternilai. Dengan kata lain, meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa, layak dihukum, Allah memandang kita dengan kasih dan mengampuni kita. Tetapi itu hanya separuh dari arti kata kasih karunia. Dan juga kekuatan Allah yang memampukan dari kata kasih karunia. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 hingga yang ke-17. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa kita yang mengasihi kita dan oleh kasih karunia-Nya memberikan kekuatan kekal dan
pengharapan yang baik yang menguatkan hatimu dan menguatkan engkau untuk setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika itu agar mereka mengenal kasih karunia Allah itu dengan pribadi kita. Arti kasih karunia adalah suatu pemberian yang tidak layak diterima, namun dianugerahkannya dengan cara cuma-cuma kepada manusia oleh Allah. Dalam khotbah pada hari ini, kita akan memahami lebih jauh tentang kasih karunia ataupun anugerah Tuhan kepada umatnya. Dan bagaimana kita menghargai anugerah Allah dan hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, dengan kuasa yang besar rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul terus menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan kasih karunia yang besar menyertai mereka semua. Dari Atalia mereka berlayar kembali ke Antioquia, di mana mereka telah berkomitmen terhadap kasih karunia Allah bagi pekerjaan yang telah diselesaikan itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 26. Nah, mengapa kasih karunia Allah itu begitu penting di dalam pengalaman orang Kristen pada mula-mula? Dan mengapa gereja di Antioquia berdoa dan kasih karunia Allah turun atas Paulus dan Barnabas, kemudian pada Paulus dan Silas ketika mereka mulai mengadakan perjalanan mengabarkan Injil. Dan pertanyaannya juga, relevankah kasih karunia anugerah Allah ini pada masa kini? Ini pertanyaan banyak orang Kristen dari dahulu sampai sekarang. Tidak kurang hebatnya pada saat ini Kristen progresif yang di dalam media sosial menekankan, kita akan melihat kasih karunia itu percuma, tetapi tidak murah. Kasih karunia itu percuma, tetapi tidak murah. Di dalam satu cerita, ada seorang penyelam mutiara di pulau. Nah, ketika sahabatnya datang mengunjungi, melawatnya ke pulau tersebut, dan kawannya, ini seorang penyelam di pulau itu merasa sangat senang hati, dan dia memberi satu kotak, dan di dalam kotak itu ada mutiara. Sahabatnya sangat terkejut dengan hadiah tersebut. Maka sahabatnya ini memberi uang kepadanya sebagai ucapan syukur juga kepada temannya, seorang penyelam di pulau itu. Kata sahabatnya, aku memberi kepadamu lagi satu, sebab nilai mutiara ini sangat tinggi nilainya. Lalu penyelam ini katakan kepada sahabatnya, kamu tak boleh ganti harga nilai mutiara ini. Karena anak saya dan bersama dengan saya menyelam di pulau ini untuk mencari mutiara. Ketika aku menemukan anak aku sudah tidak bernyawa. Lalu dia melihat di genggam anaknya itu ada sebutir mutiara yang sangat berharga. Oleh karena itu sahabat, kata penyelam ini, nilai mutiara ini tidak boleh digantikan dengan uang ringgit. Satu pengorbanan anak saya, dia mati oleh karena hanya sebutir mutiara ini. Kasih karunia itu percuma, tetapi tidak murah.
Kalau kita melihat kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita itu hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan menantikan penggenapan pengharapan yang telah Tuhan berikan untuk setiap pribadi kita. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk pembebasan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan diri baginya, suatu umat kepunyaannya sendiri. Itu sebabnya ketika manusia yang pertama, Adam, diciptakan pada Kejadian pasal yang pertama, dan pasal yang ketiga, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dengan itulah di dalam perjanjian lama, satu korban bakaran lembu, sapi, domba, dan semua dipersembahkan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan pada masa itu. Di sepanjang perjanjian lama menceritakan bagaimana umatnya untuk mengandalkan Yahweh di dalam hidupnya, yaitu Tuhan yang tak boleh disebut dengan mulut yang tidak selayaknya pribadi ini untuk menyebut Tuhan, digantikan dengan Adonai. Pada saat itu umatnya mempersembahkan persembahan untuk menyembah Tuhan sebagai ganti penghapus dosa. Di dalam perjanjian baru muncullah seorang pribadi yang diutus oleh Bapa melalui seorang perempuan yang suci untuk menghapuskan dosa saya dan saudara. Itu diberinya cuma-cuma di dalam hidup kita. Namun kita lihat viral pada saat ini, Kristen progresif yang mengancam pribadi setiap orang yang terpengaruh. Oleh karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan harus dengan tepat dan fokus. Are you focus? Ada fokus? Kalau fokus, mari angkat tangan bersama saya. Kamu betul-betul fokus. Dan pusing-pusing tangan kita cepat dan pegang dagu kita. Masih ada dagu lagi di mana? Berarti Anda tak fokus. Berarti Anda tak fokus. Kamu cakap kamu fokus, tapi kamu tak fokus. Nah, karena itu banyak di antara kita tak fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, rupa-rupanya ada di sebelah sini juga tak fokus. Nah, ada ajaran yang salah tentang kasih karunia, yaitu universalisme. Universal. Artinya ajaran yang salah tentang kasih karunia yang universalisme. Pandangan tentang kasih karunia dapat disalah mengertikan sehingga muncul pandangan-pandangan keliru tentang kasih karunia. Salah satunya universalisme. Universalisme ini merupakan pandangan kepercayaan bahwa setiap manusia akan diselamatkan. Neraka dan penghukuman kekal tidak sesuai dengan karakter Allah yang penuh kasih. Betul? Itu pandangan Kristen progresif juga. Nah, pandangan universalisme ini juga percaya bahwa semua agama di dunia ini sama, hanya berbeza cara, tidak memiliki tetapi memiliki tujuan yang sama. Setiap agama memiliki jalan keselamatan yang membawa setiap penganutnya ke surga. Nah, moral universal pula juga menurut mereka banyak terdapat manusia yang memiliki moral dan mental merefleksikan imannya kepada Yesus Kristus. Meskipun hal itu tidak dinyatakan secara terang-terang, meskipun tidak menerima Kristus, kata mereka, sepatutnya orang tersebut diselamatkan. Ini pandangan-pandangan yang viral pada saat ini juga
Kristen progresif juga menekan sedemikian. Nah, hal ini bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Sebab orang diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Mari kita baca bersama-sama dan hafal bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ajaran kita. Bukan meskipun tidak menerima Kristus kata mereka, sepatutnya sudah mendapat keselamatan. Oh, ini tidak. Tetapi firman Tuhan sangat jelas juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah jalan, Dia juga kebenaran, Dia juga kehidupan. Kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada keselamatan di dalam Dia. Jangan terpengaruh dengan Kristen progresif lagi. Universalisme juga jangan terpengaruh. Bukan hanya itu juga, ada ajaran lagi yang salah tentang kasih karunia. Antinomianisme juga. Nah, nama-nama juga susah disebut. Antinomianisme juga diambil dari kata antinamos, dari hukum. Selain universalisme, pandangan yang keliru tentang kasih karunia adalah antinomianisme, yang intinya menyatakan kita diselamatkan oleh anugerah semata-mata. Maka kita tak perlu melakukan hukum Tuhan. Jadi walaupun kita melakukan dosa, kita tidak akan kehilangan keselamatan. Wow, ini ajaran lagi. Oh, sangat ketika kita melihat ajaran ini, kalau orang itu tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, maka dia juga akan keliru dengan ajaran ini. Maka dia katakan, oh ini ajaran yang baik. Walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia tidak beribadah dan tak percaya kepada Tuhan, dia tetap menerima keselamatan. Sebab tidak cunlah, kata Kristen progresif ini, tidak ngamlah status Tuhan yang penuh kasih ini diberikannya kepada Tuhan Yesus. Mana mungkin Allah yang penuh kasih itu menghukum semua orang, kata mereka kan. Nah, didebatkan juga di dalam banyak media sosial pada saat ini. Pada hari ini juga saya mengambil keputusan agar kita juga mengambil dua tentang ajaran yang salah ini, supaya bukan belajar tetapi melihat pandangan ini, apakah dia sama dengan ajaran firman Tuhan ataupun tidak. Memang tidak sama. Kalau kita melihat, ajaran ini jelas adalah ajaran sesat. Sebab tanda dari orang yang menerima anugerah ataupun kasih karunia Tuhan itu adalah perubahan hidup kita. Itu sangat jelas. Dia akan berubah ketika dia menerima Kristus dalam hidupnya. Ketika kita tidak menerima Kristus dalam hidup, kita juga tidak ada di tempat ini, betul? Tidak ada kita di tempat ini. Kita juga saya
pernah punya pengalaman sedemikian. Saya juga ketika muda, saya tidak aktif ke gereja. Waktu ibadah, saya tidak ke ibadah. Orang pergi gereja, saya pergi mandi di sungai. Habis ibadah baru saya balik. Sebab saya tidak menemukan Kristus dalam hidup saya. Namun kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan saya ketika itu pada usia umur darjah 5, satu kebangunan rohani terjadi gereja kami. Dan Tuhan melihat pribadi anak yang begitu tidak sesuai, yang tak bagus ini, kata Tuhan, marilah datang kepadaku. Aku akan menggunakan kamu. Nah ketika itu aku masih kecil, datang menyerah diri saya, hanya yang saya pikirkan adalah kebaikan dalam keluarga. Saya mau keluarga kami menerima Kristus, saya mau seperti ketika saya melihat ibu bapak yang lain datang bersama-sama pergi ibadah. Kalau kami itu, mak kami saja yang bawa kami ke gereja, bapak saya tidak. Bapak pergi kedai. Dia tidak ada hari bulan yang merah, semua hitam. Nah ketika saya menyerah hidup saya kepada Tuhan, barulah saya diguna Tuhan. Saya baru menerima kasih karunia. Sebenarnya saya tidak layak. Tetapi melayakkan saya itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan pada masa itu kami masih sekolah. Nah kami punya ada gerakan di sekolah. Kami beribadah. Nah kami ada juga kelompok geng kami itu. Pergi satu tim itu pergi ketuk rumah pastor. Pastor, kami mau pergi pelawat. Hah? Kata pelawat. Kata pastor tuh. Hah? Dia tengok kami orang budak-budak kecil. Aduh, ini pastor pun bagus. Ini mendiang pastor Senawat. Ya, mendiang pastor Senawat Labo. Senawat apa tuh? Di satu gereja BM Batu Mulung. Kami pergi, kami ketuk-ketuk pintu. Kami mau pergi pelawat hari 5. Aduh, ingat itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan guna kami tidak tahu macam mana berkhotbah. Hanya kami, macam mana khotbah? Kami bingung. Tapi kami buat lakonan, Stefanus dilempar dengan batu dan imannya percaya padanya. Sampai sekarang saya masih ingat khotbah yang kami sampaikan dan kami melakukan pujian, itu saja simple. Tetapi itulah yang dikatakan perubahan hidup ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, itu dilakukan Tuhan dalam hidup kita dan kita kemanapun kasih karunia Tuhan itu tetap dalam hidup kita. Perubahan hidup menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang benarlah oleh kasih karunia kita dibebaskan dari dosa. Ingat statement ini baik-baik. Memang benar oleh kasih karunia kita dibebaskan dari dosa. Tetapi dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Teka-teki ya. Memang benar oleh kasih karunia kita dibebaskan. Tetapi dibebaskan dari dosa. Tidak sama dengan bebas dari berbuat dosa. Yaitu apa namanya? Kebiasaan lama kita. Kebiasaan lama ini akan mengejar kita di dalam hidup kita. Itu yang dinamakan kasih karunia itu membebaskan kita dari dosa. Tetapi tidak sama dengan membebaskan kita dari berbuat dosa. Dari bercakap kita, dengan pergaulan kita, dari cara pikir kita, semuanya. Kasih karunia itu tidak sama dengan melepaskan kita daripada berbuat dosa. Berbuat dosa ini itulah sebabnya kita selalu memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajar para muridnya, pada murid-muridnya mengatakan bagaimana kami berdoa. Mintalah kepada Tuhan
beginilah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah semuanya. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat. Itu firman Tuhan. Supaya kita itu tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kebiasaan lama apa? Yang biasa-biasa kita buat. Kata kasih karunia ini yang digunakan Paulus ini tidak hanya mengacukan pada karakter Tuhan, tetapi kasih karunia juga mengacukan pada kuasa dan pengaruh dan memberi hasil yang nyata dalam hidup manusia. Seperti kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, yaitu perubahan dalam hidup kita. Ketika perubahan hidup dan kita komitmen dalam Tuhan, seperti para rasul-rasulnya pada awalnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 hingga yang ke-26 tadi itu, mereka telah berkomitmen terhadap kasih karunia Allah, berkomitmen di dalam kasih karunia Tuhan. Komitmen itulah yang penting dalam kehidupan kita, dalam perubahan hidup kita. Kita lakukan itu dalam kehidupan kita terus menerus. Di dalam 1 Korintus pasal 15, nah ini berbicara tentang perbuatan baik kita. Terjemahan berita baik, terjemahan baru edisi yang kedua, mengatakan namun, saya suka pakai edisi yang terbaru ini. Ia diterjemahkan dalam perjanjian lama adalah Aram dan dia di dalam Ibrani juga di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru dia diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itulah terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, di sini saya membuat satu perbandingan sama. Kita akan melihatnya. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras, berkomitmen di dalam hidup ini. Itu arti ayat bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, kata Paulus, melainkan anugerah Allah yang menyertai. Oleh karena anugerah Allah lah aku dapat melakukan perbuatan ini. Nah, di dalam terjemahan baru juga, tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada saya, kata Paulus, tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja keras, komitmen lagi daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang memberikan ke aku, yang menyertai aku. Kata John Piper, katakan, kasih karunia adalah anugerah Allah. Kasih karunia adalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan sekadar pengampunan. Ya, statement yang tadi sama. Memang benar, oleh kasih karunia kita dibebaskan dari dosa, tetapi dibebas dari dosa tidak sama dari bebas berbuat dosa. Ini, kasih karunia adalah kekuatan, bukan sekadar pengampunan. Yang memampukan kita bukanlah kita, tetapi oleh Roh Kudus, penyertaan Tuhan menyertai hidup kita. Nah, kasih karunia, bagaimana kita menghargai anugerah Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-11, ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu, ketika keluar daripada Mesir, mereka hidup di dalam ketidakpatuh kepada perintah Tuhan. Karena itu satu peringatan di dalam 1 Korintus ini, Paulus memberi satu penekanan agar mereka tetap melihat
Lihatlah nenek moyang kamu yang dulu yang keluar dari tanah Mesir. Mereka itu tidak lepas daripada anugerah Allah, tetapi mereka mensia-siakan anugerah Allah. Anugerah Allah bukan untuk mengesahkan semua keinginan kita, terlebih keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu keinginan kita harusnya menjadi cermin kekudusan Allah di dalam hidup kita. Nah, di dalam perikop ini Israel sebagai satu peringatan mengajar apakah anugerah itu yang kita kejar ataupun bagaimana. Sebagaimana bangsa Israel pada masa itu. Kegagalan bangsa Israel di masa lampau untuk menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup. Itu dijelaskan di dalam perikop ataupun ayat pertama hingga yang kelima. Nah, anugerah adalah kuasa perlindungan Allah yang harus kita respon dan tanggung jawab dengan cara hidup dalam perkenanan di hadapannya. Itu ayat 1 hingga yang kelima. Dan di ayat yang kelima, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Apa bagian terbesar dari mereka? Adalah kehidupan dan kebiasaan hidup mereka yang ada di Mesir. Ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika mereka melintasi laut, mereka tidak melihat anugerah Tuhan itu. Ketika mereka berjalan di waktu siang, tiang awan menjadi menompang hidup. Ketika mereka berjalan waktu malam, tiang api menerangi ketika mereka berjalan. Itu anugerah Tuhan. Tetapi mereka tidak sepenuhnya ataupun semua mereka yang keluar dari Mesir untuk tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena mereka masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini yang kita belajar, hidup dengan perkenaan Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu percuma tetapi tidak murah. Hidup dalam perkenanan Tuhan itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Perkenanan Tuhan bukan soal suara majority ataupun yang paling lazim hingga hidup kita seharusnya tidak boleh takut dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date, tidak up to date lah pada masa ini. Sehingga beribadah itu tidak up to date lah pergi ke gereja. Yang sekarang update sekarang ini adalah YouTube. Orang tak perlu pergi gereja, pergi tengok live lah, begitu. Jangan. Ketika Tuhan beri kita masa, itu nama dia pro dan kontras. Kita melihat, bukan tak boleh pergi live, tetapi ketika kita punya masa untuk beribadah bersama-sama, marilah datang. Bertemu di tempat ini, berkumpul, beribadah bersama-sama supaya kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, melihat saudara-saudara seiman dan kita semakin dikuatkan. Kita saling menyapa di antara satu dengan yang lain. Ini yang dinamakan kehidupan yang harmoni. Ini bukan berbicara tentang melakukan perbuatan baik agar selamat seperti orang sebelah, amal baik, bukan. Sebaliknya kasih karunia Tuhan yang diterima tidak hanya menyelamatkan kita tetapi juga mengubah kita dan memberi kita kemampuan untuk melakukan perbuatan yang baik. Berbuat baik dalam hidup. Itulah hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sangat jelas, kasih karunia itu adalah membebaskan kita daripada kehidupan yang selayaknya dihukum karena dosa kita. Namun oleh kasih karunia kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang telah diselamatkan terlihat dari cara hidupnya yang baik.
Kata baik di dalam ayat ini berbicara tentang hidup, quality, sifat yang baik. Dilihat dalam istilah asli ini, baik berarti, agathos ini berarti baik, berani, mulia. Nah, sering ditemukan bersama dengan kata Yunani ini juga, yaitu di dalam penampilan yang indah. Penampilan yang indah, karakter hidup yang baik, moral dan kehidupan rohani. Di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu harus ditiadakan lagi dalam kehidupan. Karena kita mau hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kebiasaan itu bercakap, saya busy, seperti itu. Apalagi satu, on the way. Saya on the way, tapi masih di rumah, begitu. Orang yang telah diselamatkan terlihat dengan cara hidupnya yang baik. Jika kita masih dalam kebiasaan lama kita, ini bermakna kita masih dalam kategori yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Ada lagi contoh-contoh yang lain sebenarnya yang kita harus hindari dalam kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan budaya kita. Itu diharuskan ditiadakan di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus ingin menekankan hidup yang telah menerima kasih karunia bukan semata terlihat baik dari luar, tetapi benar-benar teruji memiliki kualiti yang baik. Kasih karunia tidak melepaskan kita dari kewajiban hidup dalam kebenaran, berbeza dengan pandangan sesat yang melihat kasih karunia sebagai akses untuk bebas berbuat dosa. Bagian terbesar dari Israel yang binasa di tengah perjalanan menuju ke tanah perjanjian karena menganggapkan anugerah hanyalah seputar urusan makan dan minum saja. Hal yang sepele saja. Sejarah ini harus menjadi peringatan bagi kita juga, agar kita tidak main-main di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak mati-mati untuk berkenan di hadapan manusia. Mengejar standar dunia. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita berkenan bagi Tuhan? Yaitu mengetahui tuntutan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam ayat yang ke-6, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, yaitu bangsa Israel pada masa itu. Mengikut tuntutan Tuhan dengan yakin, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ini adalah ketika kita tidak memiliki satu perubahan dalam hidup. Perubahan hidup itulah yang dikatakan anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan itu, kehidupan kita berubah. Perubahan kita itu hanyalah tertuju kepada Yesus Kristus saja. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi janganlah lelah-lelah hanya untuk dianggap berharga dalam pandangan dunia. Anugerah Allah, kasih karunia adalah perkenanan Allah menerima dan menjadikan kita kembali kepada bagian karya keselamatan Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 ini, supaya jangan kita menginginkan yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Setiap kali kita menyatakan keinginan kita, saat itu juga janganlah batas pengertian kita akan apa yang kita maksudkan dengan kata kasih karunia ataupun anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hidup dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, seperti apa hidup di dalam anugerah Tuhan? Yaitu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk kita. Hidup dalam kehidupan jasmani kita dan rohani kita. Nah, kita memulaikan perjalanan dalam Kristus Yesus menerima anugerah
tidak perlu bayar 40 hari, 40 malam puasa dan sebagainya. Dan tidak melakukan sesuatu yang tidak dengan percaya, dengan menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup dan menerima keselamatan. Tetapi hidup dengan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada kasih karunia yang dilimpahkan oleh anugerah Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat menjelaskan anugerah Tuhan membuat kita meraih janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar dalam hidup kita. Banyak janji-janji Tuhan untuk setiap pribadi kita. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 ini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia, ataupun melepaskan kita dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalau kita melihat kodrat ilahi di sini, kuasa Tuhan, sesuatu yang ditetapkan oleh hal sehingga manusia tidak mampu merubah ataupun menolaknya. Itu namanya kodrat ilahi. Kamu tak mau pun memang Tuhan bagi dengan kita. Dengan kodrat ilahi Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang melakukan segala-galanya. Itu boleh pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 45 itu mengatakan, Daud melihat dirinya penuh kelemahan dan ketidakmampuan, tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja yang besar di Israel. Itu namanya kuasa Tuhan, kodrat ilahi yang ditetapkan oleh Tuhan sehingga manusia tidak mampu merubah ataupun menolaknya di dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 dan ke-7, di sini katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Wow, ini berbicara tentang anugerah Tuhan memberi kepada kita pertumbuhan rohani. Oleh karena kasih karunia Tuhan itu memberi kita pengetahuan, kebaikan, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Dan barulah dia terus mengalir kepada kasih karunia kita kepada setiap sesama kita. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bukan hanya cousin-mazen, tetapi kepada semua orang. Ini yang dinamakan kasih. Anugerah Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan rohani. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dapat bertambah-tambah besar dalam hidup kita ketika pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan ini bukan hanya sekedar tahu, tetapi sudah mengenal Tuhan di dalam seluruh kehidupan, merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Seperti mana Daniel dengan teman-temannya, itu pengenalan mereka akan Tuhan. Ketika Raja Darius mengatakan semua orang-orang yang akan menyembah patung pada hari ini, semua harus. Tetapi kawan-kawan Daniel tidak. Dan ketika itulah mereka harus dibuang di perapian api 7 kali 7. Pada minggu lepas kita belajar juga itu. Satu statement mereka, Daniel mereka, walaupun
Tuhan tidak menyelamatkan saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pada masa itu kasih anugerah Tuhan tidak menyelamatkan mereka daripada perapian, mereka dihukum, mereka tetap menyembah Yahweh, yaitu menyembah Allah yang hidup. Itu pengenalan akan Tuhan Yesus. Kalau kita versi sekarang ini, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menyelamatkan ekonomi kami, saya tetap menyembah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memelihara seluruh keperluan saya tetap menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah sumbernya. Ini pengenalan akan Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu bertambah-tambah besar dalam hidup kita ketika kita punya pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Wow, ini berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh, bertambah besar di dalam iman percaya kita. Itu janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika imanmu seperti Daniel dan teman-temannya, walaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari perapian, dari hukuman ini, aku tetap menyembah Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang di sini. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ketika engkau lakukan dengan setia, itu pengenalan engkau dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan kepala yang besar, tetapi menjadi orang yang memimpin, yang mengurus di dalam apapun status Anda. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan bukan engkau menjadi yang kemudian, tetapi engkau yang nomor satu. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ekonomimu akan naik, bukan menjadi turun. Ketika engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari, kau lakukan dengan setia. Apa itu? Apa perintah Tuhan itu? Perubahan hidup kita di dalam menghargai anugerah Allah dan hidup dalam anugerah Tuhan. Ketika Anda menghargai anugerah Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan, maka semuanya itu Anda akan nikmati dalam hidup ini. Di dalam setiap pribadi kita. Siapa yang dapat merusakkan berkat Tuhan? Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Karena itu tetaplah hidup dalam menghargai anugerah Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan, maka kasih-Nya menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bagi kita adalah jika segala yang kita miliki sekarang adalah kasih karunia Tuhan, pekerjaan kita, kekayaan kita, kesehatan kita, pernikahan kita, maka seharusnya kita akan bertanggung jawab dengan meresponkan yang benar terhadap kasih karunia Tuhan. Kita menghargai pernikahan kita, menggunakan kekayaan kita dengan baik, bahkan dengan tubuh yang sehat, kita mau melayani Tuhan. Komitmen pribadi kita. Mari tim Praise and Worship sebelum kita mau baca komitmen ini. Komitmen kita adalah setiap pribadi kita. Saya mau memutuskan menerima kasih karunia Tuhan. Itu komitmen. Satu yang kita mau. Kekuatan
yang tidak terhingga di setiap masalah yang timbul dalam hidup saya dan mengajarkan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini komitmen. Komitmen kita ada, saya memutuskan menerima kasih karunia Tuhan, kekuatannya yang tak terhingga ini. Di setiap masalah yang timbul dalam hidup saya akan mengajar itu kepada orang lain. Artinya, pengalaman kehidupan kita bersama dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan itu kita mau kongsikan. Kongsikan dengan orang teman-teman. Bahwa ketika Anda konsisten, berkomitmen di dalam kehidupan Anda dengan Tuhan, maka Tuhan terus menyertai memberkati hidup kita. Itu bukan kuat dan gagahnya kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Itu pun yang kita nikmati hari ini bukanlah karena kuat kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada pada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan terjadi bagi setiap pribadi kita. Karena itu kita mau menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita selamanya karena Tuhan kita itu ajaib bagi kita. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memberi sorak-sorai kepada Tuhan, sebab Tuhan kita itu hebat bagi kita. Amin. Mari kita naikkan oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Bapa, Engkau hebat, terbaik bagi kami. Kami ada pada hari ini bukannya karena kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan.
Terima kasih Bapa karena kebaikan Tuhan. Di setiap jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan pulihkan keluarga kami Bapa. Pulihkan pekerjaan mereka. Pulihkan bisnis mereka Bapa. Kami terus mengangkatkan kesehatan umat-Mu jemaat Tuhan yang ada di ruang ibadah ini. Kasih karunia Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Mereka akan sembuh karena iman percaya mereka Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengingatkan saudara kami Jamri yang ada di hospital pada masa ini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Dimanapun umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia akan mengalami proses pemulihan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami serahkan juga ibu kami Salai. Tuhan Yesus di dalam keadaan kaki yang bengkak, dengan keadaan kesehatan yang merosot pada saat ini Tuhan Yesus. Dia akan mengalami kesembuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kami terus mendoakan bagi jemaat yang hadir, yang mengalami sakit penyakit yang sudah lama. Tuhan Yesus oleh kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, seperti mana seorang perempuan 12 tahun pendarahan hanya beriman, hanya memegang jubah Yesus, dia sembuh. Pada saat ini Tuhan, hanya iman percaya mereka saja, mereka akan sembuh. Mereka akan sembuh karena iman mereka Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Silakan duduk, silakan duduk.